Dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon dan masker yang menutupi separuh wajahnya itu adalah penangkal bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bro Juan. Kali ini gue bakalan menceritakan cerita tentang seorang gadis yang memiliki kelebihan aneh. Kita sebut saja namanya Ajeng ya. Ajeng ini berasal dari Bali. Dan Ajeng ini berkuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Fakultas Kedokteran semester akhir. Keinginannya untuk menjadi dokter memang mendorong tekun untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Dia nggak pernah pacaran, jarang bergaul, kerjaannya sehari-hari cuma belajar dan belajar. Selama hampir 4 tahun, Ajeng menetap di Bandung. Selama itu juga dia tinggal di sebuah apartemen milik ayahnya. Sendirian, nggak ada yang menemani, tapi sahabat baiknya Cika sering menumpang untuk menginap di apartemen tersebut. Di Bandung, Cika memang satu-satunya teman atau orang yang paling dekat dengan Ajeng. Langsung aja ke ceritanya. Ajeng memiliki kelebihan aneh sejak ia pertama kali membedah mayat seseorang sekitar 15 bulan yang lalu. Ajeng jadi sering mengalami sesuatu yang aneh. Ajeng berpikiran bahwa ini bukanlah suatu kelebihan, melainkan sebuah kutukan. Ajeng bisa mencium bau kematian seseorang. Ajeng memang benar-benar bisa mencium bau menyengat dari tubuh seseorang yang akan meninggal. Bau yang cuma bisa diendus oleh penciuman Ajeng sendiri. Baunya menusuk, lebih busuk dari bau bangkai manusia yang sudah berminggu-minggu. Ajeng bisa tahu nyawa seseorang akan diambil begitu dia mencium bau busuk dari tubuh orang yang bersangkutan. Baunya tuh sangat khas gitu. Pernah suatu ketika Ajeng mencium bau busuk yang sama tiba-tiba menyeruak memenuhi kamar apartemen. Bau itu sangat menyengat. Dia terbangun dari tidur siangnya dan aroma itu membuat napasnya sesak. Kebetulan ia nggak lagi ditemani Cika, teman baiknya. Meskipun ini bukan pengalaman pertamanya mencium bau busuk atau bau kematian tersebut, Ajeng tetaplah kaget. Di apartemennya nggak ada orang lain selain dia. Ajeng berusaha memastikan kalau Cika itu nggak ada di apartemennya tersebut. Dan Ajeng juga memastikan bahwa bau tersebut tidak berasal dari dalam tubuhnya. Bukan, bau itu nggak keluar dari tubuhnya. Sesaat Ajeng menarik nafas dengan lega. Spontan Ajeng ini langsung menelpon Cika. Cik, lo di mana? Gitu. Iyalah, siapa lagi orang yang ada di apartemennya selain Cika, karena hanya Cika lah yang mempunyai kunci duplikat dari apartemennya Ajeng. Ajeng benar-benar berharap sahabatnya tuh nggak ada di apartemennya. Dia nggak akan rela kalau sampai bau busuk itu keluar dari tubuh Cika. Dan akhirnya Cika pun menjawab, "Enggak Jeng, gue masih di rumah." Dengan leganya Ajeng mengelap keringatnya yang tadi sempat panik ya. Syukurlah memang bukan Cika. Saking paniknya Ajeng langsung pergi memastikan keluar balkon. Tiba-tiba Ajeng mendengar
suara benda jatuh terbanting. Suaranya sangat memekakan telinga karena sangat jelas sekali. Ajeng pun terbangun, secepat kilat dia mendekati arah suara itu. Ajeng berlari ke arah balkon dan benar saja, seperti dugaannya, dua orang petugas yang sedang mengecat dinding apartemen terperosok bersama gondola yang dinaiki. Mereka terjatuh dari ketinggian lantai 11. Tepat lokasi Ajeng berdiri sekarang. Ajeng melongo, mulutnya menganga, matanya membelalak menatap kondisi mereka. Pantas saja bau yang dicium lebih menyengat daripada biasanya. Ternyata korbannya lebih dari satu orang. Ajeng semakin mengerti sekarang. Semakin banyak orang yang akan diambil nyawanya, maka semakin menyengat pula bau dari badannya tersebut. Itu salah satu pengalaman mencekam yang pernah menimpa Ajeng. Ada lagi pengalaman mengerikan lainnya. Ajeng gak pernah lupa. Ada beberapa banyak kematian yang pernah diciumnya. Semuanya selalu membuat shock. Ini selalu membuatnya murung dan Ajeng gak pernah cerita sama siapapun termasuk Cika. Termasuk ketika dia mencium bau bangka yang keluar dari tubuh pacarnya Cika. Ya, 6 bulan yang lalu Alex, pacarnya Cika, meninggal dunia pada usia yang muda. Alex memang suka sakit-sakitan. Selama hampir 3 tahun dia tuh mengidap tumor ganas di kepalanya. Saat Alex di opname, Cika mengajak Ajeng untuk menjenguk Alex, pacarnya itu, dan dengan sukacita Cika mengabarkan bahwa kondisi Alex sudah membaik. Dia ingin berbagi kebahagiaan bersama Ajeng, makanya dia mengajak soulmate-nya itu menemani Alex, pacarnya yang sangat dicintai. Tapi Ajeng memulai lagi mimpi buruk itu. Alangkah terkejutnya dia saat memasuki ruangan perawatan Alex. Dia kembali mencium aroma kematian itu. Jelas bau itu keluar dari tubuh Alex. Ajeng menahan napasnya. Ini aneh. Padahal baru saja dipindahkan dari ruang ICU karena kondisinya sudah stabil. Wajah Alex pun terlihat lebih segar. Beberapa kali Ajeng melihat dia tertawa, bersenda gurau bersama Cika, tapi Ajeng tahu itu bukan pertanda baik. Ajeng tidak mempedulikan bau yang diciumnya atas kematian yang akan segera dilihatnya. Yang Ajeng pikirkan cuma perasaan Cika. Dia tentu akan merasa terpukul dengan kematian pacarnya. Secara refleks, Ajeng meraih tangan Cika dan menggenggamnya kuat-kuat. Cika tersenyum penuh arti, sementara Ajeng malah berkaca-kaca. Iyalah, pasti Ajeng merasakan hal yang sangat menyedihkan sekali. Dia nggak sanggup membayangkan duka yang akan dialami oleh sahabatnya tersebut. Dia seperti menahan rasa sakit yang nggak terkira. Tubuh Alex menegang, otot-ototnya pun kaku, bahkan napasnya tercekat. Alex pun akhirnya meninggal di kampus pada pukul 14.30 sore. Singkat cerita, sebulan berlalu setelah kematian Alex. Wildan, ini dia tuh teman kampus mereka ya, dan Wildan ini mengundang 30 orang temannya untuk merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran. Malam harinya, sekitar pukul 7 malam, Ajeng pun sudah siap berangkat. Dia sudah menyiapkan penampilan terbaiknya. Ajeng pun berangkat mengendarai motor kesayangannya.
1 jam kemudian, Ajeng tibalah di tempat ulang tahun si Wildan ini. Ajeng datang terlambat, semua teman-teman kampusnya sudah berkumpul. Dengan anggunnya Ajeng memasuki ruangan mewah tersebut. Tapi langkah Ajeng tiba-tiba terhenti karena merasakan sesuatu yang kayaknya gak asing nih. Lagi-lagi penciumannya Ajeng mencium bau busuk yang sama seperti sebelumnya. Ya, bau kematian datang lagi. Lalu Ajeng terdiam seketika, menahan bau busuk yang menyengat dari biasanya. Sangat menyengat, lebih menyengat dari bau yang dia cium saat melihat kematian petugas di apartemen tersebut. Secara spontan, Ajeng menutup hidungnya. Dengan sapu tangan yang dibawanya, mukanya terlihat pucat. Kaki Ajeng gemetar, hampir saja dia roboh kalau saja Wildan tidak menahannya. "Hei, kamu kenapa, Jeng? Kayak orang ketakutan," sapa Erik. Ajeng berdiri terpana, matanya memandang ke seluruh area sudut ruangan karena yang dia takutkan adalah banyaknya korban karena penciumannya tadi mencium lebih bau dari orang yang ada di apartemen. Jeng, kamu kenapa?" sapa Wildan. "Oh, aku gak apa-apa kok, Wil. Selamat ulang tahun ya," jawab Ajeng dengan suara terbata. Ajeng gak cuma menyapa Wildan, tapi dia juga memeluknya. Lalu menciumi baju Wildan dengan gelagat yang membuat Wildan heran gitu kan. Wildan tahu benar kepribadian si Ajeng ini. Tumben gitu kan dia tiba-tiba memeluk pria. Padahal alasan si Ajeng memeluk Wildan ini untuk mencium ya, apakah bau kematian tersebut berasal dari Wildan. Dan bukan hanya Wildan, dia pun mencium atau memeluk semua teman-temannya untuk mengetahui ini bau kematian ini dari siapa. Lalu siapa? Semua teman-teman sudah berkumpul. Kalau bukan salah seorang dari antara mereka, apa pelayan restoran di sini? Atau bahkan semua orang yang ada di ruangan ini akan mati. Ajeng terlihat semakin tegang. Dia nggak bisa berkonsentrasi. Jantungnya sangat berdebar dan terlihat sangat panik sekali. Ajeng bertekad nggak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada teman-temannya. Kutukan yang dipunya seharusnya bisa menyelamatkan nyawa orang-orang atau teman-temannya tersebut, bukan membiarkannya meninggal begitu saja. Selama ini dia merasa terlalu pasrah gitu ya setelah mencium bau tersebut. Enggak, pokoknya kali ini Ajeng harus menyetop atau menjaga orang yang mempunyai bau tersebut. Ajeng pun bergegas menuju toilet. Di toilet Ajeng berpikir keras, matanya menatap tajam ke arah cermin. Ajeng benar-benar mati langkah, dia nggak tahu gitu kan apa yang harus dia lakukan. Ajeng menarik nafas panjang dan tiba-tiba, "Ajeng, ngapain lo di sini?" Siapa seseorang. Ajeng pun tersentak menengok ke arah suara tersebut. Astaga, Cika, lo bikin gue jantungan aja ah. Ya, ternyata Cika dia baru sadar kalau sahabatnya itu datang lebih terlambat dari dirinya. Ini nih yang gak pernah terbayang sama Ajeng. Ketakutan Ajeng pun akhirnya menemukan puncaknya. Seumur hidupnya, Ajeng belum pernah merasakan shock sehebat ini.
Ajeng mencium bau busuk yang menyengat itu dari tubuh sahabatnya atau Cika. Benar, jelas banget bau kematian ini ternyata milik Cika. Milik sahabatnya yang paling dia cintai. Ajeng terperangah, dia bergerak mundur, tubuhnya merapat ke dinding. Perasaan Ajeng remuk, jiwanya sangat terguncang. Ketakutannya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Lalu Ajeng memeluk Cika, tangisannya meledak, membuat Cika terheran-heran. Ajeng gak peduli, dia cuma mau memeluk Cika dan tidak mau kehilangan sahabat tercintanya. Mulai sekarang lo gak boleh jauh-jauh dari gue. Gue bakal lindungi lo, gue gak bakalan biarin apapun menimpa lo, gue janji. Teriak Ajeng bertubi-tubi kepada Cika. Ajeng, kenapa sih? Gak bakal terjadi apa-apa kok sama gue. Gak usah kayak gini juga dong. Maaf ya kalau gue datang telat, makanya begitu sampai gue langsung nyariin lo, Jeng. Teriak Cika. Ajeng gak mendengar apa-apa. Dia sama sekali gak bisa menyimak apa yang diucapkan oleh Cika. Tubuhnya semakin lemas. Kakinya sudah gak sanggup lagi menopang tubuhnya. Lalu Ajeng pun terjatuh dan masuk rumah sakit. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Ajeng pun mulai tersadar dan membuka matanya secara perlahan-lahan. Dia terlihat bingung melihat keadaan di sekelilingnya. Kamu sudah sadar, Jeng? Kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu pingsan di toilet, ucap Wildan. Dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Ajeng. Dengan setia, Wildan dan beberapa orang kawannya menunggu Ajeng sejak mereka membawanya ke rumah sakit. Kalau bukan mereka siapa lagi, kan Ajeng tidak mempunyai keluarga di Bandung. Tiba-tiba Ajeng terperenjak. Cika. Ajeng pun mengguncang Wildan sambil memanggil-manggil Cika. Dia udah ingat semuanya sekarang. Tatapan Ajeng melotot ke arah Wildan. Kemana Cika? Jawab dong Wil, di mana Cika? Jangan bohongi aku tahu kok Cika kenapa-napa. Wildan merasa udah gak bisa lagi menutupi apa yang terjadi sama Cika. Ikatan batin mereka terlalu kuat. Oke Jeng, aku bakal kasih tahu Cika kenapa, tapi janji ya kamu harus tetap tabah dan sabar, ucap Wildan. Sewaktu kamu pingsan tadi, kita mendengar kabar dari orang tuanya Cika kalau dia mengalami kecelakaan sewaktu menuju tempat acara kita. Wow, jadi si Cika ini mengalami kecelakaan di saat dia menuju acara ulang tahunnya si Wildan ya. Mobil yang dibawa Cika tertimpa truk yang mengalami pecah ban. Dan sekarang pun Cika berada di rumah duka. Mendengar itu, Ajeng pun tersungkur dan kaget, seolah-olah dia tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Wildan. Ternyata saat di toilet itu Ajeng memang sudah terlambat. Cika memang sudah pergi duluan sebelum berjanji bakal melindunginya. Setelah kondisi Ajeng membaik, Ajeng pun pulang ke apartemennya. Ajeng berdiri merenung di atas balkon dan dia masih meratapi kepergian sahabatnya yaitu Cika. Tapi kali ini sepertinya dia terlihat lebih tegar ya. Entah lagi flu atau apa, dia menutupi mulutnya dengan masker. Rambutnya yang panjang, yang tergerai disapu angin. Gaun putihnya membuat Ajeng terlihat seperti bidadari yang sedang melayang. Saat kemudian, Ajeng membuka maskernya dan seraya tersenyum. Senyumannya aneh. Dia seperti menggugurkan sesuatu. Semenit kemudian,
Tubuh Molek itu pun berubah berlumuran darah. Kepalanya pecah. Tulang-tulangnya remuk menghantam tanah. Gaun dan rambutnya terlihat berantakan. Di antara kerumunan orang-orang yang menjerit histeris, terbaca sesuatu yang jelas dan jasad yang tergeletak itu. Ajeng menyerah. Itulah yang dia kukuhkan. Dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon, dan masker yang menutupi separuh wajahnya itu adalah penangkal bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Wow, cerita ini sungguh-sungguh mengerikan ya teman-teman. Sedih juga, jadi terbawa suasana ya. Oke, pokoknya segitu aja ceritanya. Thank you banget yang sudah support Bro Juan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.